Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Alhamdulillah. Before we start our study today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 4 yaitu tentang bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat membandingkan dan mengidentifikasikan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Jadi Bu Novi berharap setelah kalian melihat video kali ini, kalian bisa membandingkan apa itu prisma, apa itu tabung, apa itu limas, kerucut, dan bola. Nah, banyak benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang. Misalnya gedung-gedung tinggi. Lalu apalagi? Lemari. Apalagi? Bola. Nah, dari bangun ruang yang ada di situ, pasti bangun ruang tersebut memiliki ciri-ciri. Nah, di kelas 2, kalian sudah belajar tentang ciri-ciri bangun ruang. Yuk kita ingat kembali apa sih ciri-ciri bangun ruang? Nah, ciri-ciri bangun ruang itu memiliki unsur-unsur. Apa aja unsurnya? Yang pertama, sisi. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Kalau Bu Novi mengistilahkan sisi itu adalah tembok, lalu lantai, lalu atap. Kalian ingat itu aja, tembok, lantai, atap. Itu namanya sisi. Lalu unsur yang kedua apa? Rusuk. Rusuk apa sih? Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Supaya gampang mengingatnya, Bu Novi mengistilahkan rusuk itu adalah lidi. Nanti supaya kenapa sih lidi? Nanti kita lihat di bangun ruangnya langsung ya. Unsur yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Bu Novi mengistilahkan titik sudut itu adalah yang tajam atau yang lancip. Nanti kita bahas. Baik, bangun ruang apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kubus. Nah, kalian perhatikan nih gambar kubusnya. Ini adalah gambar kubus. Apa aja ciri-ciri dari kubus? Yang pertama, kubus mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi yang sama luas. Nih, tadi Bu Novi bilang sisi itu supaya gampang, Bu Novi mengistilahkan lantai, atap, tembok. Nah, ini sisinya nih, atapnya. Atap, atas atau bawah, atap atau lantai. 1, 2, lalu temboknya kiri kanan. 3, 4, mana lagi? Depan, belakang, 5, 6. Nah, kubus itu cirinya punya 6 sisi berbentuk persegi yang sama luas. Ciri yang kedua apa? Ciri yang kedua memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nih rusuknya, kalau Bu Novi bilang lidi ya, bukan garis tapi lidinya supaya gampang. Karena kalau garis nanti kalian bisa salah menghitung. Jadi kalian mengingatnya lidinya. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang nih. Rusuknya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu ciri yang ketiga apa? Ciri yang ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. Nih, yang lancip atau yang ujung-ujungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu bangun ruang yang kedua. Bangun ruang yang kedua adalah balok. Secara bentuk balok dengan kubus mirip ya, tapi berbeda. Mirip tapi berbeda. Apa yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah di cirinya. Yang pertama, mirip. Mirip sama-sama mempunyai 6 sisi. Yang membedakan adalah sisi yang berhadapan sama luas.
Nih yang berhadapan nih sisinya kan. Tadi Bu bilang sisi itu tembok, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Nih depannya bentuknya persegi. Berarti yang depannya juga yang berhadapan dia sama bentuknya. Yang kiri kanan, yang berhadapan sama, yang atas bawah sama. Kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Memiliki 6 sisi. Lalu ciri yang kedua, memiliki 12 rusuk, di mana rusuk yang sejajar sama panjang. Nih, rusuk lidinya yang sejajar sama panjang. Sejajarnya sama mana nih? Yang bawah sejajar sama yang atas. Panjangnya sama. Yang kiri sama yang kanan. Atas sama yang bawah, yang kiri sama yang kanan. Dia punya 12 rusuk sama kayak tadi kubus ya, punya 12 rusuk. Cuma kalau kubus tadi rusuknya semuanya sama panjang. Kalau balok, rusuk yang sejajar aja yang sama panjang. Lalu ciri yang ketiga sama, seperti kubus memiliki 8 titik sudut. Nih yang ujung-ujungnya ada 8. Baik, yang selanjutnya, bangun ruang yang selanjutnya adalah prisma tegak segitiga. Mungkin ada beberapa dari kalian yang asing dengan nama prisma tegak segitiga. Tapi kalau ngelihat tenda, nggak asing ya. Nah, tenda itu dia contoh dari bangun ruang prisma tegak segitiga. Apa sih cirinya? Yang pertama, memiliki 5 sisi. Sisinya ada 5. Depan, belakang, kiri, kanan, sama bawah. Memiliki 5 sisi, terdiri dari 3 sisi tegak berbentuk persegi nih. Persegi atau persegi panjang nih yang depan, belakang, sama bawah bentuknya bisa persegi, bisa persegi panjang. Ada 3. Lalu yang duanya apa? Yang duanya berbentuk segitiga. Nih, kiri dan kanannya. Lalu ciri yang kedua. Yang kedua memiliki 9 rusuk. Nah, kenapa tadi Bu Novi bilang rusuk itu lidi bukan garis? Karena khawatir kalian akan terkecoh dengan garis nih yang ada di sini nih. Garis yang di tengah ini bukan rusuk dia. Ini cuma garis biasa. Nah, Bu Novi mengistilahkan rusuk itu lidi. Nih, ada 9 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah memiliki 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu bangun ruang selanjutnya. 5 segi 4. Atau kalian kalau lihat piramid, nah itu contoh dari bentuk 5 segi 4. Apa aja ciri-cirinya? Yang pertama, dia memiliki 5 sisi. Sisinya, temboknya, depan belakang, kiri kanan, sama bawah. Ada 5. Yang 4 berbentuk segitiga, yang 1 berbentuk segi 4. Mana yang segitiga? Nih yang 1. Ini segitiga 1, yang depan. Yang belakang segitiga 2. Yang kiri segitiga 3, yang kanan segitiga 4. Ciri yang kedua. Yang kedua dia memiliki 8 rusuk. Nih lidinya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu sudutnya ada berapa? Sudutnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Selanjutnya, tabung. Tabung, apa aja tuh ciri-ciri dari tabung? Yang pertama, memiliki 2 rusuk lengkung. Nih yang lengkung ini nih, garis lengkung lingkarannya ada 2. Yang atas 1, yang bawah 1. Jadi ada 2, atas sama bawah. Lalu ciri yang kedua, memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Nih, garis lengkung yang di tengahnya. Ini namanya sisi lengkung atau selimut tabung. Lalu yang ketiga, memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Alasnya sama tutupnya berbentuk lingkaran. Lalu bangun ruang yang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut
Atau kalian akan lebih gampang mengingatnya kerucut itu adalah bentuknya seperti topi ulang tahun atau tumpeng. Apa aja tuh ciri-ciri dari kerucut? Yang pertama, kerucut itu hanya memiliki satu rusuk lengkung. Nih, rusuk lengkungnya yang di bawah, lengkung lingkarannya, hanya memiliki satu rusuk lengkung. Lalu ciri yang kedua, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Alasnya lingkaran bentuknya. Kalau tadi rusuk lengkungnya satu, rusuk lengkungnya yang kedua, sisi alasnya berbentuk lingkaran yang di bawah. Lalu ciri yang ketiga, memiliki satu titik puncak. Nih yang di atasnya ya, dia cuma ada satu titik puncaknya. Lalu ciri yang keempat adalah memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, yang di atasnya ini, sisi yang samping-sampingnya itu namanya selimut kerucut. Bangun ruang berikutnya, bola. Ini kalian pasti sudah sangat familiar. Tapi apa sih ciri-ciri bola? Yang pertama, bola hanya memiliki satu sisi. Cuma satu sisinya yang mengelilingi bola itu. Terus, ciri yang kedua, tidak memiliki sudut. Ya jelas ya, kalau bola memiliki sudut, dia tidak akan bisa menggelinding. Lalu ciri yang ketiga adalah dia tidak memiliki rusuk. Nah, bangun ruang tadi, yang macam-macam tadi tuh, jika kita potong pada beberapa rusuknya, kemudian kita rebahkan, dia akan membentuk gabungan dari beberapa bangun datar. Jadi kalau bangun ruang tadi kita potong, terus kita buka, kita taruh, nah itu akan menjadi terlihat seperti gabungan dari beberapa bangun datar. Nah, gabungan dari beberapa bangun datar tersebut kita kenal dengan istilah jaring-jaring. Nah, coba kita lihat seperti apa sih jaring-jaring dari bangun ruang yang tadi kita bahas. Yang pertama tadi kubus. Nah, jaring-jaringnya seperti apa nih? Ini kubusnya. Kalau ini kubus yang masih utuh, kalau kita belah, nih kalian perhatikan. Nah, kalau dibelah, dia akan membentuk seperti ini nih. Ada 6. Ada 6 persegi. Nah, jaring-jaring kubus itu bentuknya macam-macam. Ini pada umumnya seperti ini. Nah, kalau macam-macamnya seperti ini, kalian lihat perpindahan dari warna dari perseginya itu adalah macam-macam dari bentuk jaring-jaring kubus. Sekarang kita perhatikan jaring-jaring dari balok. Nah, ini balok kalau kita belah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, balok juga sama seperti kubus, bentuk jaring-jaringnya banyak. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jaring-jaring dari balok. Kalian perhatikan, kalau bisa diingat, biasanya suka keluar nih di ujian. Jaring-jaring dari balok. Terus kita lihat selanjutnya. Jaring-jaring 5 segi 4. Tadi piramid ya. Ini 5 segi 4. Kalau kita belah, jaring-jaringnya akan menjadi seperti apa? Seperti ini. Tadi kan cirinya tadi apa? 5 segi 4. Memiliki 4 sisi yang berbentuk segitiga nih. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada punya 4 sisi segi 4 dan 1 alas berbentuk segi 4 nih. 1. Ya. Ini jaring-jaringnya seperti ini. Kalau 5 segi 4. Lalu selanjutnya jaring-jaring dari prisma tegak segitiga atau tadi kita kenal istilahnya dengan tenda, bentuk tenda. Ini prisma segitiganya nih. Kalau dibelah jadinya seperti ini, gambar yang 3 ini. Ini jaring-jaring dari prisma tegak segitiga. Selanjutnya jaring-jaring dari tabung. Ini tabung. Kalau kita belah nih tabungnya, akan jadi seperti ini. Ini prosesnya pembelahannya.
Nah, ini jadinya seperti ini. Ya. Dia kalau tabung dibelah, dia akan ada menjadi 3 bangun ruang persegi panjang yang dijadikan selimut, lalu alas dan tutupnya lingkaran, atas sama bawahnya nih, alas sama tutupnya. Dan terakhir tadi kerucut atau tumpeng. Kalau kerucut kita belah, jaring-jaringnya akan menjadi seperti ini. Ini yang paling gampang ya, paling gampang diingat jaring-jaring kerucut. Nah, tugasnya adalah kalian membuat bangun ruang menggunakan karton. Kartonnya bebas, boleh karton Astoro, boleh karton Manila. Kalian buat bangun ruang, ada 6 bangun ruang ya tugasnya nih. Kalian buat bangun ruang balok, kubus, 5 segi 4, prisma tegak segitiga, tabung, dan kerucut. Gimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah yang pertama kalian gambar dulu jaring-jaringnya. Tadi yang sudah kita pelajari. Kalau mau buat balok, kalian gambar dulu jaring-jaring baloknya. Pastinya ukurannya juga harus sama ya, harus ditentukan supaya jadi nanti bangun ruangnya. Dibuat dulu jaring-jaringnya, setelah dibuat baru nanti kalian gunting, lalu nanti kalian lem. Ya, nanti kalau sudah jadi, ada 6 bangun ruang, kalian foto bangun ruangnya, hasil pekerjaan kaliannya. Jangan hanya hasilnya saja ya, dengan kaliannya juga difoto. Jadi kalian foto dengan hasil karya kalian, lalu nanti fotonya silahkan kirim ke wali kelas masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Jika kalian bingung, kalian bisa rewind lagi videonya. Terima kasih banyak. Bu Novi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.